Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar, dan bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kita masih membahas terkait kondisi stok pangan di saat pembatasan mobilitas yang akan diterapkan oleh pemerintah mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Dan tentunya masih bersama 3 orang narasumber kami pada pagi hari ini, ada Pak Jafar, lalu juga Pak Andri, dan juga Pak Heri. Kita akan lanjutkan obrolan kita pada pagi hari ini, kita ke Pak Jafar terlebih dahulu. Pak, ini kan kalau dari permintaan meningkat, lalu juga harganya otomatis meningkat juga biasanya kalau permintaan meningkat. Nah, kalau dari DKPP sendiri, apakah akan ada atau akan melakukan operasi pasar, Pak? Ya, untuk operasi pasar, tentu saja kita akan berkoordinasi juga dengan Dinas Indag, ya, dengan Dinas Industri dan Perdagangan mengenai apakah perlu dilakukan operasi pasar atau tidak. Apakah sudah saatnya kita itu melakukan operasi pasar atau tidak. Karena kalau kenaikannya harga pangan menjelang Lebaran hanya sekitar 5-10%, kita anggap itu adalah harga yang wajar. Baik. Tidak perlu dilakukan operasi pasar. Tetapi kita melaksanakan gelar pangan murah. Gelar pangan murah. Ya. Artinya kita menjual beberapa komoditas yang di bawah harga pasar. Nah, ini kita sudah laksanakan pertama di TTIC kita di Toko Tani Indonesia di Center di Rancabolang. Kemudian kita juga melaksanakan di Kabupaten Pangandaran bekerja sama dengan kantor Samsat pada tanggal 7-9 April. Kemudian minggu yang lalu kita melaksanakan juga operasi gelar pangan murah, bukan operasi pasar, bukan pasar, selama 3 hari itu di Kabupaten Majalengka, di mana harga yang kita jual itu di bawah harga pasar. Baik. Contohnya daging sapi, kalau di pasar 125 kita bisa menjual antara 85 sampai 90 ribu. Telur kemarin kita jual di pasar minggu yang lalu itu masih 24.000, kita bisa jual 22.000. 22.000. Dan juga komoditas yang lain, ada beras curah, juga ada beras premium. Dan untuk sayuran juga kita bisa menjual karena kita sudah MOU dengan Gapoktan setempat dari kabupaten setempat. Jadi kenapa bisa murah? Karena tidak usah melewati tata niaga yang biasa. Mereka kita ambil dari Gapoktan, dari produsen, langsung dijual di tempat kita. Proses distribusinya sehingga proses itu jadi agak memotong mungkin jalur-jalur yang kalau ke tenaga tutup dulu dan sebagainya, dan ke pasar baru itu, sehingga itu memerlukan kos yang itu wajar saja. Nah, kita memotong itu untuk gelar pangan murah bagi masyarakat yang sudah dilaksanakan di 2 kabupaten. Atas permintaan dari Pangandaran juga tanggal 4-6 Mei ini kita juga akan melaksanakan gelar pangan murah, karena kemarin itu sampai tapi kita tetap protokol kesehatan itu tidak dilakukan menunggu dari jam 9 baru dibuka jam 7 masyarakat sudah ngantri itu untuk membeli itu. Karena memang dengan harga daging sapi yang murah, begitu mereka tertarik terutama untuk daging sapi. Pada hari pertama tidak dilakukan pembatasan, itu stok habis, baru berapa jam habis. Untuk hari kedua, hari ketiga hanya diperbolehkan 1 orang beli 1 kilo. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, jadi sehingga semua orang bisa mendapatkan harga yang murah untuk panen. Nah, Pak, gelar pangan murah ini apa indikator bisa dilakukan di suatu daerah, Pak? Ya, kita hanya pertama permintaan dari kabupaten kota. Baik. Kemudian juga ini akan hanya dilakukan pada saat menjelang HKBN saja, Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu menjelang puasa, menjelang Idul Fitri, atau ada kejadian yang istimewa. Misalnya terjadi kenaikan harga pangan yang sangat tiba-tiba. Nah, kita dilakukan gelar pangan murah. Oke, siap, Pak. Lalu kita ke Pak Andri, Pak. Kalau dari proses penyekatan atau mungkin pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, itu lebih tepatnya 1 tahun ya, karena pandemi ini baru kurang lebih 1 tahun terjadi di Indonesia. Apakah
menemukan pelanggaran-pelanggaran terkait mobil angkutan logistik atau mobil angkutan pangan, dan biasanya seperti apa sih Pak motifnya? Nah, ya kalau untuk selama pengetatan berlangsung ini, untuk kendaraan yang distribusi itu kan memang dikecualikan ya Mbak ya. Baik. Dikecualikan, jadi masih memang belum ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Namun demikian sebagai informasi juga kepada masyarakat bahwa beberapa waktu yang lalu, sekitar 2-3 minggu yang lalu kami melakukan pengungkapan kasus kaitannya dengan penjualan pangan olahan itu bekas banjir yang sudah tercemar, yang tidak sesuai dengan mutu dan keamanan pangan. Ya tentunya ini juga pengangkutannya itu dilakukan dengan mode transportasi darat dari daerah Bekasi yang dijual di Bandung. Nah, seperti itu. Itu masyarakat juga perlu aware, perlu lebih waspada terhadap pangan-pangan yang dijual dengan harga murah. Nah, itu yang menjadi modus mereka. Jadi itu bahan-bahan pokok atau seperti apa Pak yang dijual? Itu pangan olahan, Mbak. Pangan olahan dari salah satu Oke. minimarket retail yang sudah tercemar bekas banjir. Oke. Namun demikian, yang seharusnya didisposal dan dimusnahkan, tapi diperjualbelikan kembali. dengan harga yang sangat murah. Nah, masyarakat salah satu caranya itu harus curiga sedikit gitu ya, atau Iya, betul. curiga deh ya, Betul. dengan makanan-makanan yang kemudian dijual dengan harga di bawah rata-rata atau jauh di bawah rata-rata. Nah Pak, kalau dari kepolisian sendiri, apa nanti tindakan yang akan dilakukan jika ada yang bermain-main begitu Pak? Atau baik melanggar penyalahgunaan distribusi makanan juga, seperti apa yang akan dilakukan? Ya, kalau dari pihak kepolisian tentunya sebelum melakukan penegakan hukum, ya, kami akan melakukan pengawasan, kemudian pembinaan terlebih dahulu. Tapi memang kalau memang ditemukan adanya tindak pidana di bidang pangan, terutama yang melakukan penimbunan bahan pangan yang mengakibatkan harga pangan menjadi naik, itu kami tidak segan-segan untuk melakukan penegakan hukum. Itu ancamannya Pak, seperti apa untuk pelanggar dalam hal tersebut? Baik, ancamannya untuk pelaku usaha yang melakukan penimbunan itu diancam dengan 7 tahun pidana penjara 7 dan tahun pidana denda 100 miliar rupiah. Dan denda 100 miliar rupiah. Wah, ini nggak boleh main-main ya. Betul. Masyarakat ya. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda Bapak-Bapak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Sapa Jabar.